Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari sesi berkaitan dengan tes potensi skolastik. Kita berjumpa lagi dan sama-sama kita akan masuk ke subtes penalaran umum ya. Dan namun sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Aisyah. Di sini sebagai tentor khususnya buat TPS itu sendiri dan khususnya buat pembelajaran penalaran umum. Oke, teman-teman, mari ya kita semangat untuk mengerjakan soal demi soal dalam tes penalaran umum. Seperti biasanya, mungkin sudah dijelaskan oleh tentor-tentor sebelumnya pada video-video sebelumnya bahwa penalaran umum ini memang membutuhkan namanya logika berpikir, membutuhkan pemikiran kalian yang lebih dalam, membutuhkan konsentrasi, dan membutuhkan pemahaman teks atau pemahaman wacana. Biasanya saya sampaikan di dalam soal penalaran umum itu bahwa teman-teman ada dua tantangan dalam tes penalaran umum ya. Penalaran umum itu biasanya terbagi menjadi dua. Pertama, soal-soal logika, di mana soal logika ini lebih kepada silogisme. Silogisme itu biasanya turunannya kepada pernyataan atau premis-premis. Ada juga berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan. Ya, ada juga berkaitan dengan prediksi. Prediksi itu berarti menggunakan kalkulasi hitungan matematika atau hitungan kali-kali dan hitungan bagi-bagi persentase, memprediksikan bagaimana data statistik di dalam soal tersebut. Biasanya juga kita diminta untuk membaca dan memahami isi teksnya. Oke? Nah, selain berkaitan dengan logika, penarikan kesimpulan, prediksi, baca dan pahami isi teks, baca dan pahami isi statistik atau data yang berkaitan dengan baik itu dia berbentuk diagram, ya, baik itu dia berbentuk misalnya berbentuk tabel atau statistiknya sekali berbentuk gambar. Itu teman-teman perlu memahami. Nah, selain berkaitan dengan penalaran umum, logika dan seterusnya, maka di dalam tes penalaran umum sendiri juga bicara soal selain itu juga bicara soal pemahaman teks ya, pemahaman teks, di mana teman-teman diminta untuk bagaimana sama-sama kita memahami apakah ide pokok di setiap paragraf. Oke, seperti itu ya. Nah, mari kita sama-sama membahas satu persatu. Biasanya dalam soal penalaran umum itu terdiri dari dua teks. Teks pertama dan teks kedua, di mana masing-masing teks itu biasanya ya jumlah soalnya itu adalah 8 nomor. Jadi kalau kita kalikan 2, maka ada sekitar kurang lebih 16 nomor dalam tes penalaran umum itu sendiri, khususnya untuk pemahaman dari bacaan itu. Nah, jadi dari dua teks ini akan muncul beberapa pertanyaan, mulai dari penarikan kesimpulan, mulai dari pembacaan data statistik, mulai dari mencari isi yang sesuai dengan pernyataan dalam teks, dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan lainnya. Nah, mari kita melangkah ke selanjutnya ya. Oke, selanjutnya itu kita melihat ya di kita langsung masuk ke soal teks pertama. Ini teks pertama ya. Terus di sini ini adalah teks pertama. Teks pertama itu bicara soal, kita akan banyak bicara soal ini peningkatan pendapatan per kapita dan perubahan gaya hidup dan seterusnya. Dan sebenarnya memang lebih banyak bicara soal ini penyakit, salah satu penyakit yaitu penyakit diabetes mellitus ya, atau DM orang biasa. Nah, lihatlah teman-teman apa yang diminta di soalnya tersebut. Ya, soalnya itu katanya mintanya berdasarkan paragraf pertama, berarti teman-teman fokus pada paragraf pertama. Ya, paragraf pertama mintanya apa teman-teman? Dia bilang di sini, 1. Perkiraan persentase kenaikan penderita diabetes di Indonesia dari tahun 2000 ke tahun 2030. Berarti kita fokus ke tahun 2000 menuju ke tahun 2003. Dia mintanya apa? Dia mintanya perkiraan persentase kenaikan. Berarti sebenarnya kita lihat bagaimana 2000 ke 2003 proses
kenaikannya berapa sih datanya. Nah, sebelum itu untuk mencari nanti nilai persentasinya berapa persen di sini, maka kita akan menulis dulu, mencari tahu dulu ditulis dulu 2030 dikurang dengan 2000. Baru nanti kita akan bagi dengan berapa data di tahun 2000. Kenapa harus tahun 2000 di sini? Karena kita akan fokus bagaimana kenaikan dari titik awal 2000 menuju ke 2030, maka titik fokusnya akan berada di tahun 2000 itu sendiri. Makanya 2000 menjadi pembagi di sini. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, berapakah itu? Kalau kita tulis 2030, jangan terkecoh ya teman-teman. Di dalam teks pertama, khususnya di paragraf pertama, itu ada dua data. Dua data untuk diabetes mellitus secara global atau secara dunia, dan ada juga data diabetes mellitus yang berlaku di Indonesia. Mintanya di mana? Oh iya, mintanya di soal Indonesia. Berarti kita cari yang di Indonesia. Berapa jumlahnya di Indonesia, teman-teman? Nah, di Indonesia itu pada tahun 2030 katanya ada 21.257 ribu orang lah. Kemudian kita kurang dengan 2000 itu ada 8.426.000. Nanti kita akan kurangkan lagi dengan yang 2000-nya itu adalah 8.426.000. Kita kalikan dengan 100%. Kalau kita sudah kali-kali dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan berapa ini kira-kira untuk jawabannya. Ya, kita akan mendapatkan jawaban yaitu 152,3%. Ini cukup dikurang-kurang seperti biasa ya, 21 juta dikurang 8 juta, hasilnya kemudian kita bagi lagi dengan 8 juta, baru kita kalikan dengan 100%. Maka hasil akhirnya kita akan mendapatkan hasil akhir 152,3%. Di manakah 152,3%? Oh, ternyata ada di pilihan, ada di error ya. Jadi jawabannya error nomor 1. Seperti itu ya. Jadi intinya lihat saja datanya dan jangan sampai terkecoh dengan data dunia dan data Indonesia. Kalau minta Indonesia, kalau minta data dunia. Kemudian kita kurangkan untuk mencari kenaikan, berarti kita harus cari dulu selisihnya. Baru dibagi dengan jumlah tahun 2000 itu sendiri. Kemudian karena kita mau cari persennya, maka tentu harus dikali 100%. Kemudian kita hitung biasa, kalkulasikan biasa dengan operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 152,3%. Oke? Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.